Kamis, 20 Agustus 2026. Ribuan titik api lagi bakar hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera. Asapnya udah bikin ratusan sekolah diliburkan. Tapi di hari yang sama, saham-saham sawit di Bursa Jakarta malah ngebut. BWPT melesat ke Rp107, GZCO melonjak 9,25%. SSMS sama DSNG ikut menguat. Jadi pertanyaannya, hutan lagi terbakar, kok sahamnya malah naik? Kebetulan? Jawabannya, bukan kebetulan. Tapi bukan juga karena pasar seneng ngeliat hutan kebakar. Semua lewat satu jalur, harga minyak sawit mentah, atau CPO. Hari yang sama, harga CPO berjangka Malaysia kontrak November 2026 nyentuh Rp4.927 per ton. Tertinggi dalam 20 bulan, kata riset BRI dan Reksa Sekuritas. Kok bisa naik? Karena pasar takut pasokan bakal menipis. Kebakaran luas bikin produksi keganggu. Asap bikin panen susah. Larangan bakar makin ketat. Pasar baca semua ini, minyak sawit bakal langka, harganya bakal naik. Harga naik, pendapatan perusahaan sawit ikut naik. Sahamnya pun ikut naik. Logikanya segitu. Sekarang lihat angkanya. Juli 2026 aja, titik panas melonjak ke 15.067. Naik 549% dari bulan sebelumnya. Agustus ini, titik panas berisiko tinggi udah tembus 1.612, rekor 2 tahun terakhir. Kalimantan Barat paling parah, 6.757 titik panas cuma dari 2 kabupaten, Ketapang dan Sanggau. Di Sumatera Selatan nyumbang 454 titik, Riau 198, Sumatera Utara 54. Tapi tunggu. Kalau semua kenaikan ini cuma soal kebakaran, kita baru dengar setengah cerita. Soalnya di balik api, ada pemain yang jauh lebih besar, El Nino Godzilla. NOAA memproyeksikan El Nino ini bakal makin galak Oktober sampai Desember 2026. BMKG bilang musim kemarau tahun ini bakal lebih panjang dan lebih kering dari 30 tahun terakhir. Sekitar 56% wilayah Indonesia diprediksi curah hujannya rendah. Artinya apa? Artinya risiko kekeringan dan kebakaran belum kelar. Malah baru mau mulai. Ahnaf Yasar dari Samuel Sekuritas bilang gini, menjelang El Nino Godzilla, kenaikan harga CPO yang signifikan bakal terjadi. Dan ini yang bikin investor melongo, tiap harga CPO naik 10%, laba bersih emiten perkebunan berpotensi melonjak 37% di 2027. Kebakaran cuma pemicunya. El Nino itu bahan bakarnya. Belum lagi mandatori biodiesel B50 yang lagi jalan. Minyak sawit makin banyak diserap dalam negeri buat campuran solar. Yang diekspor makin dikit. Pasokan global makin sempit, harga makin mahal. Nah, ini bagian yang bikin risih. Karena yang lagi panen untung dari harga tinggi, sebagian dari mereka juga yang lahannya lagi diselidiki polisi. Kementerian Kehutanan nyegel 25 hektar areal konsesi PT TCP di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dugaan awal, titik api justru muncul dari kebun sawit dan pinang di dalam kawasan hutan. Di Sumatera Selatan, polisi udah nahan 12 tersangka dari 10 laporan karhutla. Di Riau, 2 orang jadi tersangka buat kebakaran di areal PT TKWL, Bengkalis, kebun sawit di atas lahan hak guna usaha. Dirjen Gakum Kementerian Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, ngasih peringatan ke semua pemegang izin, jika ditemukan kesengajaan, kelalaian, atau ketidakpatuhan yang menyebabkan kebakaran, penegakan hukum akan berjalan. Jadi bayangin, asap masih ngepul, sekolah di Kalimantan tutup, kasus ISPA naik, petugas Manggala Agni kelelahan, sementara di monitor, grafik saham sawit menghijau. Bukan kebetulan memang. Tapi bukan juga prestasi. Kita bedah logikanya sekali lagi, biar adil. Harga naik karena pasokan terancam. Kebakaran, El Nino, B50,
Bahkan perang Rusia-Ukraina yang ganggu ekspor minyak bunga matahari, semua masuk kalkulasi harga. Investor nggak mikirin moral. Mereka mikirin supply dan demand. Tapi ada ironi yang nggak bisa dibuang. Gapki sendiri ngingetin, kemarau ekstrim plus harga pupuk naik 30-50% bisa motong produksi sawit nasional 1-2 juta ton tahun ini. Artinya, harga tinggi ini juga bisa bumerang. Perusahaan yang kebunnya kebakar, atau produksinya drop gara-gara kekeringan, belum tentu nikmatin harga mahal. Saham naik karena ekspektasi. Realita bisa beda. Jadi, jawaban dari pertanyaan di awal. 1. Saham sawit naik bukan karena pasar senang hutan kebakar, tapi karena kebakaran ngepres pasokan dan ngerek harga CPO. 2. Kebakaran cuma satu dari banyak faktor, El Nino Godzilla, B50, dan geopolitik ikut dorong. 3. Kenaikan ini nggak dinikmati semua orang. Petani kecil kena asap, warga kota kena ISPA, pemegang konsesi yang lalai malah bisa kena pidana. Jadi kalau kamu lihat headline saham sawit naik di tengah kebakaran hutan, ingat, itu bukan kebetulan. Itu pasar lagi baca risiko. Dan yang bayar risikonya, seringkali bukan yang panen cuan. Kalau analisis kayak gini berguna buat kamu, subscribe dan nyalain loncengnya. Terus komen di bawah, negara harusnya memihak siapa? Investor, atau warga yang kena asap? Sampai ketemu di video berikutnya.